Saudara, salah satu yang menarik perhatian publik di pemilu ini adalah perolehan suara sementara komedian Alfiansyah Bustami Komeng alias Komeng. Hingga pukul 12.45 siang tadi, perolehan suara Komeng tertinggi di DPD Provinsi Jawa Barat. Ini adalah kemunculan perdana komedian Komeng sebagai calon senator. 15 Mei lalu, komedian bernama lengkap Alfiansyah Bustami Komeng ini daftar ke KPU sebagai calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Barat. Sebenarnya saya nggak tertarik tapi terbulur. Kan saya memaksa. Ini saya mundur aja nih cerita tadi. Terus hari satu kalau dua kan juga hati-hati ya, hati-hati. Seniman itu selalu bersatir. Mungkin tidak lupa dengan satu satir apakah dari DPD ini bisa untuk mewujudkan satir tersebut. Saya juga belum tahu karena belum coba. Waktu itu saya coba itu nggak boleh. Kecil kok coba. Sekarang saya sudah besar saya akan coba. Sejak saat itu, nyaris tak ada lagi berita Komeng sebagai calon senator. Bahkan tak nampak baliho Komeng di daerah pemilihannya. Nama Komeng justru santer di media sosial saat pencoblosan tiba. Fotonya yang nyeleneh membuat Komeng mudah dikenali. Dilihat dari hasil hitung suara KPU hingga pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Komeng memimpin perolehan sementara suara DPD Dapil Jawa Barat. Komeng memperoleh suara lebih dari 200.000 suara dari 8,34% suara yang masuk KPU. Jauh meninggalkan calon DPD lain termasuk artis Jihan Fahira. Persaingan Komeng di senator mungkin tak seketat artis lain, apalagi di Dapil Jatim 1. Dari 82 artis yang bertarung di Pileg 2024, sebagian berada di Dapil Jatim 1. Dari hasil penghitungan sementara KPU hingga pukul 1 siang tadi, Arzetti Bilbina dari Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh hampir 4.000 suara, sementara Ahmad Dhani di Partai Gerindra perolehan sementara suaranya melebihi 4.000 suara, sementara Andre Hehanusa dari PDI Perjuangan baru mengumpulkan lebih dari 1.330 suara. Perolehan suara ini masih belum final karena suara masih akan terus bergerak. Hingga pukul 1 tadi, surat suara yang masuk data KPU baru 2%. Tim Liputan Kompas TV. Foto kocak komedian sekaligus caleg DPD Jawa Barat Alfiansyah Bustami Komeng atau yang biasa dikenal dengan Komeng di kertas suara DPD RI ternyata mengundang perhatian pemilih. Apa alasan Komeng memasang foto kocaknya? Apakah ini bagian dari strategi menarik perhatian pemilih? Kita langsung berbincang dengan Komeng melalui sambungan telepon siang hari ini. Selamat sore, Mas Komeng. Sore, Mbak. Uhuy. Mas Komeng, saat ini suara Anda dalam hitungan sementara unggul. Bisa diceritakan seperti apa? Apakah ini menjadi harapan yang terpenuhi menurut Anda? Saya tidak pernah berpikir harapan, Mbak. Yang saya pikir juara 1. Kalau harapan kan berarti juara keempat. Mas Komeng, ini kan fotonya Mas Komeng ini yang paling unik di antara foto-foto yang ada di lembar suara. Ini strategi Anda atau memang ini bagian dari kehidupan seorang komedian Komeng? Enggak, saya suka yang aneh-aneh aja, Mbak. Kalau waktu itu sih KPU minta foto pakaian ciri khas yang biasa dipakai katanya. Atau Mas Komeng, ini yang menjadi perhatian juga adalah Mas Komeng saat ini trending topik di media sosial X. Terus bisa dikatakan juga maju tanpa partai, tidak kampanye gede-gedean, atau bisa dikatakan dengan modal yang sederhana. Anda bisa komentar apa terkait hal ini? ya memang itu yang saya beritahukan kepada masyarakat, katanya politik itu mahal. Ternyata ya enggak, memang kan biasanya ada kalau masuk ke politik itu katanya ada 3 tas apa?
popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Dan sedangkan tas saya kosong. Hmm. Jadi saya tidak banyak menggunakan itu. Jadi maksudnya saya ngasih tahu ya bisa lah gitu dengan cara sederhana pun. Karena sesederhananya sederhana itu mahal kalau saya lihat. Tunjang aja udah berapa di sana. Belum ati ampela. Mas Komeng, tapi apa sih visi misi Anda untuk masuk ke legislatif? Saya pengen seperti Korea Selatan, bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya itu pemasukannya dari seni budaya itu hampir double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam suku-sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang, hampir semua ada di Indonesia. Masa kita nggak bisa? Jadi itu yang menjadi visi misi Anda ya. Lalu kalau misalkan memang ada ada kesempatan besar Anda masuk di DPD, apa yang akan Anda kerjakan di awal-awal Anda maju atau masuk di sana? Saya belum tahu, saya belum pernah masuk ke sana. Jadi mungkin nanti saya akan banyak bertanya kepada yang sudah ada di sana. Jadi secara persiapan saya belum tahu, tapi saya sudah membawa visi misi saya aja, itu aja dulu. Oke, jadi nanti mau dipanggil siapa nih? Uhuy atau Senator Komeng? Dipanggil apa aja bebas, saya jangan dipanggil KPK. Mas Komeng, ini saya ada beberapa narasumber di sini, kita ikut-ikutan ketawa loh. Dan kalau tadi saya sempat baca-baca di media sosial, itu harapan netizen adalah membawa pemerintahan legislatif itu pemerintahan lebih sederhana dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Itu juga menjadi visi misi Anda nggak sih? Mas Komeng. Iya, salah satunya itu kan. Saya juga nggak tahu, katanya DPD itu kan kewenangannya lebih kecil dibanding DPR. Tapi menurut saya biar kecil perlu diperhitungkan karena Iya dong. Kan, banyak para calon legislatif. Di studio juga sudah ada. Itu perlu diperhitungkan. Jadi harus diperhitungkan. Di studio juga sudah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, kemarin nyoblos nggak? Nyoblos dong nih. Nyoblos Komeng nggak?